Tak lama barulah mereka tidur siang di tenda masing-masing. Masih berjalan normal. Sampai pada akhirnya semua rombongan ini terbangun karena mereka mendengar suara teriakan dari arah tenda Mbak Mega. Mereka mulai datang ke arah tenda Mbak Mega untuk menanyakan ada apa di dalam tenda. Terlihat jelas wajah Mbak Mega yang seperti orang ketakutan. Keringat dingin mulai membanjiri wajah hingga ke badannya. Mbak Dewi pun memberikan segelas air minum untuk Mbak Mega dan setelahnya Mbak Mega mulai bercerita. Antara setengah tidur Mbak Mega ini merasa ada yang peluk dia dari belakang. Sedangkan posisinya saat itu miring ke kanan. Padahal yang kita tahu, Mbak Mega tidur sendiri di tenda itu dan saat kejadian, hari mulai masuk waktu surup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Gangguannya Ada Aja. Cerita ini ditulis di Twitter oleh Emak. Kalian bisa langsung saja follow Twitternya di @desiprayogo1. Kisah kali ini adalah pengalaman pribadi tim rombongan pendakian Mas Abdul dan kawan-kawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Gangguannya Ada Aja. Sekitar pertengahan bulan November 2019, mereka ada jadwal pendakian di Gunung Arjuno via Tretes. Mas Abdul berangkat dari Surabaya dengan ketiga temannya, yaitu Mas Rio, Mas Munif, dan Mbak Mega, yang kebetulan satu-satunya perempuan di rombongan tersebut. Mereka berempat berangkat sekitar pukul 7:30 malam, diantar oleh salah satu saudara Mas Abdul dengan menggunakan mobil pribadi. Sekitar pukul 9 malam mereka akhirnya tiba pas di depan base camp pendakian tersebut. Pada saat itu kebetulan sudah dibuka sistem booking online, jadi mereka sebelumnya sudah mendaftar terlebih dahulu via online. Di sana mereka diberi panduan dan doa bersama. Ternyata mereka tidak hanya berempat karena ada dua pendaki laki-laki semua yang kebetulan ketemu di base camp dan bareng. Nama dua pendaki ini sebut saja Mas Rusli, panggilannya Uli, dan Mas Wewen. Berangkatlah itu mereka naik ke atas. Untuk perjalanan dari base camp ke pos 1 Pet Bocor, mereka tempuh kurang lebih 30 menit lamanya. Di sana mereka sempat berhenti sejenak untuk sebatas ngeteh dan ngopi. Mereka juga berjumpa dengan beberapa pendaki yang kebetulan baru turun dan beberapa pendaki yang sebatas stay manja di situ. Setelah dirasa cukup menghangatkan badan, mereka pun melanjutkan kembali. Suasana malam mulai menyapa mereka. Gelap langit mulai terlihat dan samar-samar cahaya bulan yang masuk mulai menemani langkah mereka. Mereka bersyukur malam itu cuacanya baik sehingga pendakian mereka tidak begitu susah. Tak terasa mereka sudah tiba di pos 2 Kop-Kopan dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Mas Abdul melihat sudah pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Di jam tangannya saat di pos 2, Mas Abdul yang notabene sebagai leader sempat menyarankan ke teman-temannya untuk menggelar tenda dan bermalam di sana agar mereka memiliki tenaga yang maksimal untuk sampai di puncak. Tapi semua orang di rombongan Mas Abdul ini justru minta untuk terus melanjutkan perjalanan saja. Mas Abdul yang kalah suara jadi mau tidak mau ikut serta dengan yang lain karena gak mungkin juga Mas Abdul bersikap egois kepada rombongannya. Ya meski yang kita tahu rombongannya itulah yang bersikap egois, tapi
Ini konteksnya sedang ada di gunung, Rek. Banyak sekali mitos-mitos dan pantangan yang benar-benar Mas Abdul perhatikan dan jalankan. Mas Abdul sendiri sebenarnya udah capek, tapi karena tidak ingin mengecewakan rombongannya dan berusaha untuk menjadi leader yang baik, diiyakanlah itu permintaan teman-temannya. Tentunya dia sangat-sangat menghindari yang namanya perdebatan di gunung, karena ditakutkan bisa menghambat perjalanan mereka. Makanya Mas Abdul memilih mengalah. Suara-suara burung hantu mulai sayup-sayup terdengar di telinga mereka. Bersamaan dengan itu hawa dingin mulai menusuk tulang-tulang mereka, tapi mereka masih terus saja melanjutkan perjalanan. Sedangkan Mas Abdul sendiri tergolong orang yang peka, di mana saat di sela-sela perjalanannya sering sekali dia dilihatkan oleh sesuatu yang tidak mengenakan pandangannya. Dia hanya bisa menunduk sambil menghafalkan doa-doa yang dia hafal sambil tetap berjalan, berusaha untuk tetap fokus dan terjaga meski matanya mulai berat karena sudah ngantuk juga. Mau gimana lagi, pos 3 masih belum terlihat oleh matanya. Mereka pun melewati rute pendakian yang mulai ekstrim. Apalagi ketika melewati beberapa tanjakan, mulai dari tanjakan aras-arasan, tanjakan asu, dan tanjakan naga yang cukup menguras tenaga. Di sana mereka saling bahu-membahu untuk selalu menguatkan. Di situ Mas Abdul masih bisa bersyukur. Meski orang-orangnya sempat bersikap egois, setidaknya mereka adalah tim yang kompak. Kurang lebih 4 jam lamanya mereka akhirnya tiba di pos 3, Pondokan. Hari pun sudah mulai pagi, terlihat matahari mulai menampakkan sinarnya. Mas Abdul bilang ke teman-temannya saat itu, "Maju dikit lagi, udah sampai Lembah Kidang. Kita ngecamp di sana aja ya." Dan mendapat jawaban iya dari kelima orang lainnya. Mereka masih terus melanjutkan perjalanannya dan sekitar 20 menit kemudian mereka sudah tiba di Lembah Kidang. Dulu di lembah ini banyak sekali dijumpai kidang atau kijang. Berhubung karena adanya pemburuan liar, jadi populasi kijang di sana perlahan-lahan mulai hilang dan hanya menyisakan hamparan lembah yang indah. Buat kalian yang tahu mengenai cerita tersebut, bisa banget tambahin di kolom komentar ya. Saat di Lembah Kidang, tim pun dibagi 2 kelompok. Mas Abdul, Mas Uli, dan Mas Munif mendapat bagian mendirikan 3 tenda, yaitu 1 tenda besar untuk Mas Abdul, Mas Munif, dan Mas Rio, 1 tenda kecil untuk tenda Mbak Mega, sedangkan 1 tenda berukuran sedang itu untuk Mas Uli dan Mas Wewen. Yang lainnya kebagian tugas membuat hidangan untuk sarapan dan merebus air. Tak lama pekerjaan mereka pun selesai dan mulai sarapan bersama. Setelah sarapan sekitar hampir setengah 8 pagi, mereka semua berniat untuk melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Mereka hanya membawa tas kecil yang berisi dompet, kamera, dan ponsel. Untuk tas-tas besarnya mereka tinggalkan di dalam tenda. Toh di sana juga ada beberapa pendaki lain yang ngecamp. Jadi ramai dan siapa juga yang mau maling di gunung. Merasa kayak nyawanya ada banyak aja. Meski Mas Abdul tahu sebenarnya tubuh teman-temannya capek banget, tapi entah kenapa mereka semua terlihat happy banget. Seakan tekadnya untuk sampai ke puncak itu mengalahkan rasa capeknya, padahal perjalanan untuk tiba di puncak itu gak gampang. Medannya cukup terjal. Melihat kawan-kawannya, perasaan Mas Abdul pun juga larut dalam canda tawa bareng teman-teman yang lainnya. Mereka masih terus berjalan melipir ke arah kanan dan melewati 2 puncak kembar, barulah sampai akhirnya mereka tiba di Alas Lali Jiwo. Di tempat itu pikiran mereka tidak boleh kosong dan selalu mengingat Allah. Mas Abdul sendiri tidak ada henti-hentinya berzikir meski hari itu sudah ke-4 kali perjalanannya ke sana. Karena konon katanya di alas itu bisa membuat seseorang lupa diri, berhalusinasi, dan hilang kendali. Itulah kenapa Mas Abdul tidak ingin bersikap sok, padahal dia bisa dibilang
sudah cukup sering naik ke Gunung Arjuno. Karena memang sepantasnya dimanapun kita berada, hendaklah selalu menjaga sikap dan tutur kata. Karena di setiap tempat ada penunggunya masing-masing yang belum tentu suka dengan kehadiran kita. Istilahnya kita harus menghormati keberadaan mereka. Entah di tengah-tengah zikirnya yang dipenuhi dinginnya alas tersebut, Mas Abdul melihat gelagat Mbak Mega ini aneh. Dia seperti memasukkan sesuatu ke dalam tasnya dengan terburu-buru. Mas Abdul tidak tahu awalnya seperti apa. Dia tahu-tahu hanya melihat gelagat aneh dari Mbak Mega. Sempat Mas Abdul bertanya, tapi Mbak Mega hanya jawab, "Gak ada apa-apa. Aku hanya melipir sebentar ke sana untuk lihat-lihat, sekalian ngambil foto buat kenang-kenangan." Mendengar itu, Mas Abdul berpikir mungkin hanya pikirannya aja yang berlebihan, karena dia juga sedang lelah dalam perjalanan. Setiap ruas trek pendakian mereka tempuh, kini saatnya mereka tiba di sebuah hamparan lahan gersang yang penuh dengan bebatuan dan terlihat ada sebuah papan kecil yang bertuliskan Pasar Dieng. Pasti kalian gak asing kan mendengar kata Pasar Dieng, atau lebih tepatnya dikenal dengan nama Pasar Setan. Konon menurut cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, pasar tersebut adalah pasarnya para lelembut penunggu di sana. Di hari-hari tertentu akan nampak di pandangan para pendaki tertentu yang dirasa memiliki kemampuan melihat wujud mereka. Wallahu alam, mungkin di sini ada yang pernah ke sana atau sekedar dengar cerita lengkapnya. Bisa banget tambahin di kolom komentar ya. Lanjut lagi. Nampak beberapa teman-temannya mengeluarkan beberapa uang koin untuk dijatuhkan di tempat tersebut. Tak terkecuali Mas Abdul. Perjalanan mereka masih berlanjut dan nampak normal-normal saja seperti biasa. Tak lama mereka pun tiba di puncak Arjuno yang terkenal dengan nama Puncak Ogal Agil. Mereka sempatkan untuk berselfie ria dan sempat juga mengabadikan beberapa video. Setelah puas, mereka semua kembali turun untuk kembali ke tenda. Tak terasa hari sudah siang. Mereka mulai memasak makan siang. Hari itu mereka putuskan untuk bermalam, baru besok paginya mereka akan turun. Mereka pun makan siang dan sempat bercanda sebentar. Tak lama barulah mereka tidur siang di tenda masing-masing. Masih berjalan normal. Sampai pada akhirnya semua rombongan ini terbangun karena mereka mendengar suara teriakan dari arah tenda Mbak Mega. Begitu juga dengan beberapa rombongan lainnya. Mereka mulai datang ke arah tenda Mbak Mega untuk menanyakan ada apa di dalam tenda. Terlihat jelas wajah Mbak Mega yang seperti orang ketakutan. Keringat dingin mulai membanjiri wajah hingga ke badannya. Lalu Mbak Mega pun ditenangkan oleh pendaki perempuan yang kebetulan juga ngecamp di sana. Panggil saja Mbak Dewi. Mbak Dewi pun memberikan segelas air minum untuk Mbak Mega dan setelahnya Mbak Mega mulai bercerita. Antara setengah tidur Mbak Mega ini merasa ada yang peluk dia dari belakang. Sedangkan posisinya saat itu miring ke kanan. Padahal yang kita tahu, Mbak Mega tidur sendiri di tenda itu dan saat kejadian, hari mulai masuk waktu surup. Pendaki-pendaki yang lain coba menenangkan Mbak Mega. Kejadian seperti itu memang sering terjadi di gunung, apalagi kalau sudah masuk waktu surup. Makhluk-makhluk penunggu di sini sering sesekali usil, tapi para pendaki menganggapnya wajar. Selama kitanya tidak berbuat sompral di sana. Mbak Mega pun terlihat sudah mulai tenang diiringi dengan bubarnya kerumunan para pendaki di tenda Mbak Mega. Lalu Mbak Mega ini menarik tangan Mas Abdul untuk mendekat ke arah tendanya. Mas Abdul awalnya kaget, tapi Mbak Mega bilang kalau dia ada yang harus diobrolkan berdua dengan Mas Abdul. Dan Mas Abdul pun mengiyakan. Setelah menarik napas dalam-dalam, barulah Mbak Mega mulai bercerita. Jadi gini Dul, sebenarnya tadi pas kita di alas Lali Jiwo, aku gak sengaja nemuin tepa ini. Pas aku buka ternyata isinya make up. Aku tergiur Dul.
Lalu aku masukin ke tas dan aku bawa sampai ke sini. Bayangin, ini makeupnya masih banyak banget. Isinya juga masih full. Ditambah lagi, lihat deh parfumnya, juga isinya masih setengah. Cuma rompal-rompal aja dikit. Mendengar hal itu, Mas Abdul seketika kaget. Antara gak nyangka atau gimana, sambil melihat ke arah wajah Mbak Mega. Kamu kok lancang banget? Kamu tahu kan, kalau di gunung itu gak bisa sembarangan asal ambil barang. Ini gunung loh, Meg. Kita juga gak tahu itu punya siapa. Aku juga dari tadi nemuin banyak rokok yang isinya masih full, tapi aku gak berani ambil karena pamali. Aku tahu ini pendakian pertamamu, tapi kan tadi kamu di bawah udah dikasih penjelasan pas sebelum doa bersama. Kamu gak dengar atau gimana sih? Sumpah kamu ya. Kalau kamu biasanya suka begini, setidaknya jangan kamu bawa kebiasaanmu itu pas lagi pendakian kayak gini, Mega. Jawab Mas Abdul. Lalu Mbak Mega pun melanjutkan bicaranya. Makanya Abdul, aku nyesel. Karena sejak kejadian itu aku dilihatin sosok perempuan, tapi aku gak kenal. Terus dia hilang gitu aja. Pokoknya banyak banget gangguannya. Tapi aku gak berani cerita ke kalian, karena aku tahu kalian pasti bakal marah. Tapi aku wes gak kuat lagi, Dul. Kita turun sekarang aja ya. Aku pengen pulang. Mas Abdul menjawab. Gila kamu, Meg. Udah bikin salah lari pula kamu dari masalah. Terus mau kamu apakan sama tepak make up itu? Balikin lagi aja ke tempat asalnya. Aku ogah nemenin. Sekarang giliran Mbak Mega yang berkata sedikit menyolot. Kamu yang gila, Dul. Ini udah gelap banget. Itu alas mitosnya serem banget. Masa aku harus balikin tepak ini ke sana sendiri? Udahlah, aku taruh di pinggir pohon sana aja lah. Ntar aku sambil berdoa-doa supaya gak ada gangguan lagi. Mas Abdul hanya menjawab, karepmu, Meg. Tentunya dengan perasaan jengkel karena sikap temannya ini. Pas waktu mereka mau keluar tenda, hal ganjil mulai mereka berdua rasakan. Menurut Mas Abdul, saat dia membuka tenda, dia melihat di situ gak ada siapa-siapa selain dirinya dan Mbak Mega. Seakan orang-orang yang ramai itu tiba-tiba hilang pergi entah kemana. Melihat itu Mbak Mega nangis sejadi-jadinya dan Mas Abdul mulai merasa ini ada yang gak beres. Lalu dia menenangkan Mbak Mega dan mengajak Mbak Mega untuk menutup mata lalu berdoa bersama, meminta ampun dan perlindungan. Dan benar saja setelah mereka membuka mata keadaan kembali normal. Dan bahkan dari kejauhan teman-teman yang lain sudah memanggil mereka berdua untuk makan malam bersama. Sedangkan Mbak Mega mengurungkan niatnya untuk menaruh tepak make up itu di pohon-pohon dan memilih untuk membawanya turun. Pas sampai di bawah baru dia kasihkan ke penjaga yang ada di bawah. Karena nyalinya ciut untuk kembali ke alas itu, ditambah lagi dia juga sudah lupa titik tepatnya dia menemukan barang-barang itu. Mereka pun akhirnya mulai makan bersama dan sekitar pukul 10 malam mereka mulai tidur. Mbak Mega kali ini tidak ingin tidur sendiri, jadi dia ditemani sama Mas Abdul tapi tetap ada jaraknya. Malam hari itu mereka lalu dengan sewajarnya dan tak terasa hari sudah mulai pagi kembali. Mereka mulai membersihkan diri dan sebagian menyiapkan sarapan. Setelah sarapan mereka langsung berkemas-kemas dan barulah turun ke bawah. Alhamdulillah saat turun mereka bareng pendaki yang lain jadi ramai tidak sunyi. Mereka juga lalui dengan tawa bersama sampai tak terasa mereka semua sudah sampai di base camp. Di saat yang lain mulai sibuk masing-masing, Mbak Mega menyerahkan temuannya kepada seorang bapak-bapak dan bapak-bapak itu pun berterima kasih kepada Mbak Mega. Tapi jemputan mereka pun baru tiba selepas maghrib. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di base camp. Selama di base camp ternyata Mbak Mega ini ketiduran dan pas tidur dia bermimpi bertemu dengan seorang pendaki cewek yang usianya
kemungkinan di bawahnya. Pendaki ini mau jalan naik ke atas. Pas di tengah jalan, pendaki ini noleh ke arah Mbak Mega sambil senyum dan bilang, "Suwun ya Mbak, wis dibalekno barangku." Lalu pendaki itu menghilang tanpa Mbak Mega tahu siapa namanya. Tak lama Mbak Mega pun terbangun karena dibangunkan Mas Abdul. Soalnya jemputan udah datang. Saat cerita ke Mas Abdul, Mbak Mega terlihat senang dan lega. Akhirnya dia tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Dari sini dia bisa belajar untuk menjaga sikap dan tutur kata entah dimanapun itu. Tujuannya untuk menghormati siapapun yang ada di tempat tersebut. Kita juga bisa belajar dari Mbak Mega bahwa sopan santun harus kita tekankan dimanapun kita berada. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk menghormati kita, alangkah lebih baiknya kita hormati orang lain terlebih dahulu, termasuk bangsa lelembut. Meskipun derajat manusia lebih besar dari mereka, tetaplah selalu menjaga sikap. Toh mereka tidak akan mengganggu kita kecuali kita yang mengganggu mereka duluan. Alam dan manusia akan saling berkesinambungan ketika di dalamnya ada rasa sayang dan saling menghargai satu sama lain. Mari kita jaga alam kita, dan yang paling penting juga, kita mendaki jangan lupa bawa kresek untuk sampah yang kalian bawa. Dari bawah sebelum naik ke gunung, bawa pas ada isinya aja bisa. Masa bawa bekasnya aja berat? Padahal kan isinya udah kalian makan. Tinggal bungkusnya, dan beratnya bungkusan itu cuma seberapa sih? Jangan males-males lu pada. Ntar ku aduin emak kalian baru tahu rasa dijewernya. Hehehe. Jadi itu tadi cerita dari Mas Abdul di Surabaya. Terima kasih sekali Mas Abdul, ceritanya bagus banget. Dan terima kasih buat emak yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.